Semua orang memandang Li Dong dengan tidak percaya, gila. Orang ini pasti orang gila. Berapa puluh miliar tawaran yang telah dilelang untuk ditunjukkan kepada semua orang. Apakah ini sok kaya, atau kram otak? Banyak orang berpikir bahwa otak Li Dong kebanjiran, tetapi hati mereka penuh dengan antusiasme. Satu persatu mengeluarkan ponsel mereka, siap untuk merekam adegan yang mengejutkan ini. Menyaksikan puluhan miliar batu giok dihancurkan di depan umum, masalah ini cukup bagi mereka untuk meledak seumur hidup. Lin Yurou menatap Li Dong tanpa daya. Berdasarkan pemahamannya tentang Li Dong, meskipun pria ini tidak memperlakukan uang sebagai uang, dia tidak akan pernah melakukan hal yang sia-sia. Dia yakin bahwa Li Dong tidak akan pernah menghancurkan batu giok ini, meskipun dia masih tidak tahu mengapa Li Dong mengatakan kata-kata seperti itu, sekarang. Senyum Zheng Lin membeku sepenuhnya. Bahkan tubuhnya sedikit melengkung, menunjukkan keresahan di hatinya saat ini. Tuan Zheng, sebenarnya saya tidak ingin merusaknya. Li Dong memandang Zheng Lin dan berkata sambil tersenyum, namun, saya membayar batu giok ini, tetapi Anda harus memaksa saya untuk memberikannya kepada Anda dan mengancam saya. Daripada menimbulkan kejahatan, lebih baik menghancurkannya di depan umum, sehingga semua orang bisa pergi dengan tenang. Mendengar ini, kelopak mata Zheng Lin berkedut. Apakah lawan melompati tembok dengan tergesa-gesa? Wah, jika kamu berani menghancurkan batu giok itu, aku bersumpah kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Zheng Lin mengancam Li Dong secara langsung, bahkan orang-orang di sekitarmu tidak akan beruntung, aku janji. Aku hanya tidak menghancurkan batu giok ini, dan bahkan memberikannya kepadamu, aku khawatir Tuan Zheng tidak akan membiarkanku pergi. Li Dong menggelengkan kepalanya, tanpa rasa takut di wajahnya, jadi, lebih baik mengambil 2 tembakan. Kelopak mata Zheng Lin berkedut, dan dia merasakan tekad Li Dong, tinjunya tidak bisa ditahan. Pada saat yang sama, masih ada kekusutan di hatinya, dan dia tidak tahu dari mana kepercayaan Li Dong berasal. Mungkinkah dia tidak tahu bahwa dia bekerja untuk Tuan Muda Li Zong? Tidak peduli seberapa kuat grup Lin, itu pasti tidak akan mampu melawan keluarga Li. Atau, orang ini, tahu asal-usul dan rahasia batu giok ini. Memikirkan hal ini, hatinya tenggelam. Dia datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini, Li Zong memintanya untuk datang, tujuannya sangat sederhana, ambil saja gioknya, dan sejauh mungkin untuk mencegah grup Lin mendapatkan tanah. Yang paling penting dari 2 tugas ini masih giok. Karena Li Zong mengatakan bahwa bahkan jika grup Lin tidak dapat dicegah untuk mendapatkan tanah, harganya harus dinaikkan sebanyak mungkin untuk menyebabkan grup Lin mengeluarkan banyak darah. Dan potongan batu giok itu, dia harus membawanya kembali ke Li Zong. Alasan mengapa saya menyerah penawaran sebelumnya adalah karena harganya terlalu tinggi, Zheng Lin berpikir tidak layak untuk melanjutkan penawaran. Selain itu, ini adalah utara, ini adalah Kyoto, dan ditutupi oleh keluarga Li, Zheng Lin berpikir bahwa dia pasti dapat menangani Li Dong dengan mudah. Bahkan jika potongan batu giok itu difoto oleh Li Dong, lalu bagaimana? Ketika pelelangan selesai, dia memiliki cara untuk membuat lawan menyerahkannya. Tapi Zheng Lin tidak pernah menyangka bahwa pihak lain sangat gila. Dia akan menghancurkan batu giok ini langsung di depan semua orang. Ini jelas merupakan hasil yang tidak dapat diterima oleh Zheng Lin. Jika batu giok ini dihancurkan, rahasia yang terkandung di dalamnya akan diumumkan kepada publik, dan Li Zong akan membunuhnya pada saat itu. Apa yang kamu lakukan dengan begitu banyak omong kosong? Kamu bisa menghancurkannya jika kamu memiliki kemampuan. Sebelum Zheng Lin bisa bereaksi, seorang wanita di sampingnya berdiri, matanya penuh penghinaan dan provokasi ketika dia melihat Li Dong. Dia adalah sekretaris Zheng Lin, dan dia adalah jenis sekretaris dekat yang dapat bekerja sebagai sekretaris, dan yang tidak bekerja sebagai sekretaris. Mengandalkan tingkat identitas ini, dia menganggap identitasnya lebih unggul. Dia tidak bisa memahami tampilan arogan Li Dong, jika bukan demi wajah, dia tidak bisa membantu bahkan memanggil seseorang untuk membunuh pria arogan itu. Berani melawan Tuan Zheng sama saja dengan mencari kematian. Si cantik ini juga ingin melihatnya. Li Dong tersenyum dan saling memandang. Ya, saya ingin melihat apa yang belum pernah saya lihat sebelumnya ketika saya tumbuh begitu tua. Tapi saya belum pernah melihat lebih dari 50 miliar dihancurkan oleh palu. Sekretaris wanita sedikit mencondongkan tubuh ke depan dan mendengus dingin, jika kamu tidak berani menghancurkannya, kamu adalah bajingan. Pokoknya, batu giok ini difoto oleh Anda dengan biaya 55 miliar. Bahkan jika dihancurkan, Anda akan kehilangan uang Anda sendiri, dan itu tidak akan merusak rambut kita secara keseluruhan, Tuan Zheng. Kami, Tuan Zheng, paling banyak kehilangan kesempatan untuk mengumpulkan batu giok, dan membuang waktu setengah jam untuk datang ke sini untuk dilelang, tetapi jika kami punya uang, mengapa kami tidak membelinya? Dan kamu berbeda, kamu akan langsung kehilangan 55 miliar. Sekretaris wanita memandang Li Dong dengan jijik, kamu ingin menggunakan ini untuk mengancam presiden kita Zheng, itu benar-benar naif.
Itu benar, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Mari kita buka mata kita untuk melihat seperti apa puluhan miliar jeroan batu giok itu. Saya tidak percaya Anda bersedia menghancurkan puluhan miliar hal. Lucu ingin menggunakan ini untuk mengancam Tuan Zeng. Pria dan wanita yang datang dengan Zeng Lin juga mulai setuju, dan dengan nada merendahkan memanggil Li Dong dengan nada provokatif. Wajah Li Dong tenang, bahkan dengan senyum tipis. Dan Zeng Lin, meskipun dia tidak berbicara, wajahnya bahkan lebih jelek. Oke, kalau begitu biarkan kalian semua membuka mata. Li Dongda menatap Zeng Lin dalam-dalam, lalu mengangkat palu di tangannya tinggi-tinggi. Melihat tindakan Li Dong, pria tua berpakaian abu-abu di samping Zeng Lin memancarkan cahaya dingin di matanya, dan niat membunuh di tubuhnya langsung terungkap. Napas Zeng Lin juga menjadi tergesa-gesa. Saya harus mengatakan bahwa langkah Li Dong benar-benar seperti pisau yang ditikam di kelemahannya. Sepotong batu giok ini, benar-benar tidak mungkin terjadi. Kalau tidak, dia tidak akan punya cara untuk menjelaskan kepada Li Zong. Bahkan, dia hanya tahu sedikit tentang rahasia batu giok ini. Inilah yang dikatakan Li Zong padanya. Dia hanya tahu bahwa batu giok ini telah ada selama beberapa tahun, menurut legenda, beberapa dekade yang lalu, batu giok ini dulunya milik seorang pejuang luar biasa keturunan Cina di luar negeri. Menurut legenda, di tahun-tahun terakhirnya, pejuang yang luar biasa itu menghabiskan kekayaan hidupnya, mengumpulkan batu giok besar, dan kemudian mengukir patung Zhao Zilong, dewa perang. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa patung ini mengandung persepsi seniman bela diri yang luar biasa tentang seni bela diri. Li Zong memberitahu dia sesuatu tentang patung ini, mengatakan bahwa selama patung itu diperoleh, Tuan Besar dan Yang Kuat akan memiliki kesempatan besar untuk mewujudkan wawasan seni bela diri yang ditinggalkan oleh pejuang yang luar biasa. Kemudian ada kesempatan untuk menerobos kemacetan dan melangkah ke alam transendensi. Justru karena hal inilah Li Zong membuatnya harus mengambil patung ini. Tentu saja ini dianggap rahasia, dan diperkirakan hanya dia sendiri yang mengetahui penontonnya. Jika tidak, jika orang lain mengetahui rahasia di batu giok ini, diperkirakan bahkan jika mereka menyinggung keluarga Li, mereka akan menawar untuk bersaing. Saya pikir mengambil batu giok ini adalah suatu kepastian, tetapi siapa tahu, Li Dong terbunuh di jalan. Ini segera mengganggu rencananya. Selain itu, Li Dong benar-benar memaksanya menemui jalan buntu. Zeng Lin tahu betul bahwa jika dia mengacaukan masalah ini dan menyebabkan batu giok itu dihancurkan oleh Li Dongza, dia takut Li Zong tidak akan bisa menyelamatkannya. Semuanya, datang dan bersiaplah untuk menyaksikan momen dalam sejarah. Di sudut mulut Li Dong, senyum main-main muncul. Hal yang paling menyedihkan dalam hidup adalah kecantikan dihancurkan dengan tatap muka. Ketika kata-kata itu jatuh, palu di tangannya jatuh ke arah batu giok. Apa? Sorak-sorai terdengar dari para penonton. Adegan ini benar-benar mengasyikkan. Wow, hampir secara naluriah, Zeng Lin berteriak, tidak, dia langsung melompat dan meraih palu di tangan Li Dong. Palu hanya berjarak 5 cm dari batu giok. Melihat adegan ini, sudut mulut Li Dong meringkuk, seolah-olah dia merasakan trik yang rumit berhasil. Orang-orang di antara penonton bahkan lebih terkejut. Yang membuat mereka terkejut bukanlah Li Dong yang hendak menghancurkan batu giok itu, tetapi reaksi Zeng Lin yang terkejut. Tuan Zeng, apa yang kamu lakukan? Li Dong tersenyum dan bertanya, saya tidak bisa menghancurkan batu giok yang saya potret sendiri. Lin Yurou juga terkejut. Dia tidak menyangka adegan ini. Dia adalah wanita yang sangat cerdas. Melihat senyum lucu Li Dong dan tindakan Zeng Lin, Lin Yurou segera menyadari bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Giok ini jelas tidak mudah, dan Li Dong harus tahu ini juga, jadi dia melakukannya dengan sengaja untuk memikat Zeng Lin untuk menembak. Meskipun dia tidak tahu mengapa, Li Dong pasti punya alasan untuk melakukan ini. Zeng Lin menatap Li Dong, menggertakkan giginya, wah, jangan menjadi pria yang hebat. Kok bisa punah? Li Dong tersenyum dan bertanya, aku menghancurkan barang-barangku sendiri, sepertinya itu bukan urusanmu, kan? Zeng Lin menarik napas dalam-dalam, jangan pukul batu giok sekarang, biarkan aku menelepon dulu. Iya. Li Dong tersenyum dan mengangguk. Senyumnya sepertinya sudah memprediksi segalanya, termasuk Zeng Lin yang akan menelepon. Jadi, di bawah tatapan semua orang, Zeng Lin minggir dan mulai memanggil. Suaranya sangat rendah bahkan Li Dong tidak bisa mendengarnya. Namun, semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa ekspresi Zeng Lin sangat hormat dan tersanjung, seperti seorang cucu. Tidak diragukan lagi dia harus menelepon Li Zong untuk meminta petunjuk. Beberapa menit kemudian, Zeng Lin menyelesaikan panggilan telepon. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berjalan, menatap Li Dong. Buat harga, aku ingin batu giok ini. Sekarang dia sangat menyesal di dalam hatinya. Dia tahu ini sejak lama. Pada saat itu, dia seharusnya menghancurkan Li Dong sampai akhir. Tapi tidak mungkin, tidak ada obat penyesalan di dunia.
Awalnya, dia ingin menunggu sampai pelelangan selesai dan secara paksa mengambilnya dari Li Dong, tetapi dia tidak menyangka bahwa Li Dong akan memiliki trik ini. Jika Li Dong menghancurkan batu giok ini, maka dia benar-benar tidak bisa menanggung akibatnya. Oleh karena itu, saya hanya dapat membeli batu giok ini dari Li Dong terlebih dahulu, dan kemudian membuat rencana, 80 miliar, sekarang ada di akunku. Kamu bisa membawa batu giok ini bersamamu. Li Dong tersenyum. 80 miliar. Mendengar mulut besar singa Li Dong, para penonton gempar, ini hanya mencuri uang. Perbedaan antara 55 miliar dan 80 miliar adalah 25 miliar, kesenjangan seperti itu menakutkan. Zheng Shao, lupakan saja, dia ingin menghancurkan batu giok ini, biarkan dia menghancurkannya. Sekretaris wanita Zheng Lin dengan cepat meraih Zheng Lin dan memberi isyarat agar dia tidak dipimpin oleh Li Dong. Ngomong-ngomong, ini gioknya, kami tidak merasa tertekan jika itu rusak atau tidak. Kamu suka kaisar hijau, kita bisa pergi ke toko perhiasan dan membeli beberapa. Dia benar-benar tidak bisa memahami agresivitas Li Dong. Apa yang telah saya manfaatkan dan menghabiskan puluhan miliar untuk membeli batu giok, dan ingin mengeluarkan Zheng Lin dari 80 miliar. Dia benar-benar tersapu oleh kebencian. Pada saat ini, Li Dong berkata dengan ringan, 85 miliar. Apakah kepalamu terjepit pintu? Sekretaris wanita itu mencibir, saya telah dimanfaatkan, dan ingin memeras presiden kita Zheng. Apakah menurut Anda Tuan Zheng bodoh? Dia mengangkat wajahnya yang halus dan cantik, wajahnya penuh penghinaan. Li Dong tersenyum, wajahnya dengan tenang berkata, 90 miliar. Mata sekretaris wanita itu dingin, kamu bisa langsung menelepon 100 miliar, terjebak. Kali ini, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Zheng Lin menamparnya. Kamu diam Lao Su, diam. Sekretaris wanita terhuyung-huyung ke tanah, menatap Zheng Lin dengan tak percaya, Tuan Zheng, kamu, dia tidak percaya bahwa Tuan Zheng akan memukulnya di depan begitu banyak orang. Dia sedang memikirkan Tuan Zheng. Mengapa? Ledakan. Zheng Lin tidak memiliki rasa kasihan sedikit pun untuk Xiang Yu, tetapi memberinya tendangan lagi, aku menyuruhmu diam untuk Lao Su. Hati Zheng Lin berdarah saat ini. Itu tidak akan berhasil tanpa pendarahan. Hanya karena beberapa kata wanita ini, itu langsung meningkat lebih dari 10 miliar. Harga ini benar-benar konyol. Sekretaris wanita tidak berani berbicara lagi, dia sangat sedih dengan menutupi wajahnya. Uploader by Novel. Penonton pun semakin terkejut melihat pemandangan ini. Mereka tidak menyangka bahwa Zheng Lin bahkan akan mengalahkan sekretaris wanita favoritnya untuk sepotong batu giok itu. Hari ini aku menerimanya. Zheng Lin melepas dasinya dan menunjuk Li Dong dengan seringai di wajahnya. Tapi saya katakan, masih ada jalan panjang, saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya, saat dia berkata, lawannya berteriak, berikan dia, segera buat 90 miliar ke akunnya. Apa? Melihat bahwa Zheng Lin benar-benar berkompromi dan benar-benar memberi Li Dong 90 miliar yuan, semua orang di antara hadirin terkejut. Banyak selebriti dan wanita bahkan menutup mulut mereka untuk mencegah diri mereka berteriak. Itu mengejutkan. Itu luar biasa. Giok ini dibeli dengan harga setinggi langit 55 miliar yuan, dan kemudian dibeli seharga 90 miliar yuan, yang di luar pengetahuan mereka. Tuan Zheng, Anda harus mengumpulkan 90 miliar batu giok, satu sudut lebih sedikit sama dengan beberapa miliar lebih sedikit. Setelah Li Dong menerima 90 miliar kwitansi, dia menatap Zheng Lin sambil tersenyum. Zheng Lin tidak berbicara, tetapi menatap Li Dong dalam-dalam, lalu menurunkan tangannya untuk mengumpulkan batu giok. Dia ingat apa yang terjadi hari ini. Dia juga ingat orang ini dari grup Lin. Seperti yang dia katakan, perjalanan masih panjang. Masalah ini, tentu saja, dia tidak akan membiarkannya pergi. 90 miliar, ketika saatnya tiba, dia akan membiarkan pihak lain meludahkan 2 kali. Apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung, lanjutkan. Li Dong menatap juru lelang yang kebingungan di atas panggung dan berteriak. Juru lelang pulih dan berkata dengan cepat, oh, bagus. Kemudian, juru lelang mulai mempersiapkan lelang akhir tanah. Hanya saja, pada saat ini, pikiran semua orang diambil, dan mereka melihat Li Dong dari waktu ke waktu. Orang ini terlalu kuat, dia benar-benar memaksa Tuan Zheng menderita kerugian besar. Semua orang sedikit sombong di dalam hati mereka, dan lebih lagi, memandang Li Dongtu dengan kasihan. Karena semua orang tahu bahwa menyinggung Zheng Lin berarti menyinggung Tuan Muda Li Zong, dan itu berarti menyinggung keluarga Li. Bahkan jika orang ini milik grup Lin, lalu bagaimana? Tersinggung keluarga Li, tidak ada ruang untuk bertahan hidup di Kyoto, atau bahkan di seluruh utara. Wajah Zheng Lin tanpa ekspresi saat ini, dan dia tidak bisa melihat kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, atau kesedihan. Namun, tangannya mati bagi saya, dengan urat biru menonjol keluar, jelas menekan kemarahan. Tidak heran dia sangat marah. Awalnya, dia pikir dia bisa dengan mudah menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya oleh Tuan Muda Li Zong.
Ketika dia memegang paha keluarga Li, posisinya dalam keluarganya akan naik. Akibatnya, Li Dong benar-benar mengacaukan rencananya. Meskipun dia memenangkan batu giok pada akhirnya, itu berbeda dengan biaya 90 miliar. Dengan biaya kecil puluhan miliar, semua orang mungkin mengatakan bahwa dia merencanakan dan menyerang dengan akurat, dan pertempuran ini dilakukan dengan baik. Dan 90 miliar, itu tidak berbeda dengan dimanfaatkan. Anda tahu, ketika Li Dong menggunakan 55 miliar untuk mengikuti lelang, harganya sudah melebihi nilai batu giok itu sendiri. Semua orang tidak mengerti mengapa Zheng Lin menghabiskan 90 miliar untuk membelinya. Ini hanya orang bodoh. Tentu saja, jika semua orang tahu bahwa batu giok ini berisi wawasan seni bela diri yang ditinggalkan oleh seorang pejuang yang luar biasa, saya tidak akan berpikir begitu. Tuan Zheng, saya minta maaf. Sekretaris wanita duduk di sebelah Zheng Lin, kepalanya tertunduk, aku terpesona oleh kebencian, dan tidak terlalu banyak berpikir untuk sementara waktu, meskipun dia masih tidak tahu rahasia batu giok itu, dia masih bisa memikirkan sesuatu jika dia dengan tenang memikirkannya. Jika sepotong batu giok itu hanya batu giok biasa, bagaimana mungkin Zheng Lin begitu gugup? Oke, tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang masalah ini, semua balas dendam, kita akan membicarakannya ketika pelelangan ini selesai. Nada suara Zheng Lin acuh tak acuh. Ya, Tuan Zheng. Sekretaris wanita itu mengangguk berulang kali. Wajah Zheng Lin sangat jelek. Dia baru saja menghabiskan 90 miliar untuk membeli sepotong batu giok dari Li Dong. Sekarang dia hanya memiliki sekitar 10 miliar. Dengan harga seperti itu, ingin memotret sebidang tanah itu hanyalah mimpi. Tapi tidak ada alternatif. Setelah pelelangan selesai, aku harus membunuh orang itu dan Lin Yurou. Mata Zheng Lin menunjukkan keganasan. Ternyata saya bisa mengambil sepotong batu giok itu dengan 20 hingga 30 miliar yuan, dan bahkan sebidang tanah itu, tetapi hasilnya adalah saya harus membayar harga yang begitu tinggi, yang benar-benar mengerikan. Kebenciannya pada Li Dong sudah ada di tulangnya saat ini. Tua, ketika pelelangan selesai, orang ini akan menyerahkannya padamu. Zheng Lin berkata dengan sungguh-sungguh kepada lelaki tua berpakaian abu-abu di sebelahnya, ketika saatnya tiba, saya akan membiarkan dia mengeluarkan 90 miliar. Tidak, saya akan membuatnya membayar 2 kali lipat harganya. Tuan Zheng dapat yakin, dia hanya terpana, dan jika saya mengambil gambar, apakah mungkin untuk mendapatkannya? Pria tua berpakaian abu-abu itu melirik Li Dong dengan ekspresi bangga. Dia adalah master sejati. Dia tidak bisa merasakan napas sedikit pun dari Li Dong, seperti orang biasa. Dia tidak berpikir bahwa Li Dong adalah orang yang kuat di luar tuannya, karena hanya dengan begitu dia tidak bisa merasakan bahwa pihak lain memiliki nafas seni bela diri. Bagaimanapun, hanya ada segelintir orang di Tiongkok secara keseluruhan di luar keberadaan tuan. Bagaimana mungkin seorang pria muda yang keluar dengan santai menjadi tuan seperti itu? Dalam benaknya, Li Dong langsung diidentifikasi sebagai orang biasa. Mendengar kata-kata kuno ini, Zheng Lin benar-benar lega. Dia melirik Li Dong dan mencibir dalam hatinya. Huff, biarkan kamu bangga untuk sementara waktu, ketika pelelangan selesai, kamu akan tahu apa itu keputusasaan. Sementara mereka berbicara, Li Dong duduk di sana, terkekeh saat melihat 90 miliar yang telah diterima. Memotret sepotong batu giok itu menghabiskan biaya 55 miliar yuan, dan kemudian menjualnya seharga 90 miliar yuan, secara langsung menghasilkan 35 miliar yuan. Jenis bisnis apa, sangat mudah dilakukan. Untuk kekayaan ini, Li Dong membuat pikiran tenang. Pihak lain sebelumnya telah menginstruksikan para gangster kecil itu untuk menggunakan darah anjing untuk menghancurkan Lin Yurou dan dia, dan mengancam Lin Yurou, 35 miliar dianggap sebagai bunga. Akhirnya, juru lelang sudah siap, dia memukul palu dan berteriak, selanjutnya, mari kita menawar final. Tanah ini, saya yakin semua orang akan bersih tanpa perkenalan saya. Itu terletak di daerah makmur Jalan Lingkar kedua. Itu bisa disebut 1 inci tanah dan 1 inci emas, seperti biasa, juru lelang menyombongkan diri kepada semua orang sambil memutar rekaman sebidang tanah itu. Harus saya katakan bahwa lokasi tersebut memang merupakan lokasi yang sangat langka dan makmur, jika bisa difoto pasti akan menghasilkan banyak uang. Tentu saja, jika melebihi 50 miliar, nilainya kecil. Semua orang yang hadir, mendengarkan bualan juru lelang, sangat bersemangat dan bersemangat untuk bergerak, mereka semua memikirkan kekayaan mereka dan kemungkinan untuk dapat memotret sebidang tanah ini. Tentu saja saya ingin menelan sepotong lemak seperti itu. Hanya sebagian kecil dari mereka saling tersenyum, menyimpan rahasia, meletakkan tanda di tangan mereka dan tidak lagi bertindak. Karena mereka tahu bahwa meskipun sebidang tanah itu langka, itu pasti tidak terjangkau untuk orang biasa. Dana dalam jumlah besar, kekuatan melawan langit, dan koneksi yang kuat semuanya sangat diperlukan.
Bahkan beberapa perusahaan grup dengan aset ratusan miliar tidak berani bertindak gegabah, hanya grup Lin dan Real Estate Kingdom, yang triliunan, atau bahkan triliunan, yang memiliki kekuatan. Bagaimana mereka bisa terlalu percaya diri? Lin Yurou dan Zheng Lin berdiri hampir bersamaan. Tatapan mereka semua menatap langsung ke sertifikat hak milik dari sebidang tanah itu. Tanah ini mencakup area yang luas, apakah itu digunakan untuk membangun plaza komersial atau gedung perkantoran, itu adalah pilihan yang sangat bagus. Setelah perkenalan singkat oleh juru lelang, dia berteriak pada semua orang, sekarang saya mengumumkan bahwa lelang terakhir akan dimulai dengan harga cadangan 2 miliar yuan, dan kenaikan harga minimum tidak boleh kurang dari 100 juta yuan setiap kali. Bagian atas tidak tertutup. Dia melambaikan tangannya, ambil plat nomor di tanganmu, ayo kita mulai. Kata-kata jatuh. Yang mengejutkan semua orang, Zheng Lin adalah yang pertama menawar. 2 miliar. Dia baru saja mengangkat tanda, dan sebagian besar wajah berubah. Ini sangat sederhana, karena mereka semua tahu bahwa Zheng Lin datang untuk berpartisipasi dalam lelang hari ini atas nama Li Zongda. Sekarang dia menawar di awal, apakah itu berarti keluarga Li tertarik dengan sebidang tanah ini? Apakah itu Zheng Lin atau keluarga Li, itu bukan sesuatu yang mereka mampu. Akibatnya, kebanyakan orang terdiam beberapa saat, dan tidak ada penawaran setelah ragu-ragu. Zheng Lin baru saja diadu oleh Li Dong, dan dia menahan amarahnya. Jika dia menawar dengannya saat ini, dia mencari kematian. Oleh karena itu, meski banyak orang merasa sayang, akhirnya mereka memilih untuk menyerah. Dibandingkan dengan memiliki sebidang tanah ini, hal yang paling penting adalah menyelamatkan nyawanya sendiri. Alasan mengapa Zheng Lin mengajukan penawaran sejak awal adalah efek ini, agar tidak membiarkan orang lain menaikkan harga dengan seenaknya. 3 miliar, Lin Yurou berkata dengan dingin. Melihat seseorang yang berani menantang Zheng Lin, penonton terkejut. Tanpa diduga, ada orang yang tidak takut mati, dan kemudian semua orang tertarik lagi. Keseruan menonton keseruan. Zheng Lin tidak terkejut dengan tawaran Lin Yurou. Dia melirik Lin Yurou dan berkata dengan dingin, 4 miliar. Sekarang dia hanya memiliki 10 miliar di tubuhnya, tetapi dia tidak segera memanggil 10 miliar. Karena dia masih memegang kebetulan, berharap untuk mengambil sebidang tanah ini dalam 10 miliar. Meskipun harapan ini sedikit suram, dia masih harus mencobanya. Juru lelang menjadi bersemangat. Zheng total tawaran 5 miliar, 5 miliar untuk pertama kalinya, 5 miliar untuk kedua kalinya, Lin Yurou menawar lagi tanpa ragu-ragu, 6 miliar. Dia datang hari ini, dengan sejumlah besar dana, dan Li Dong berada di belakang untuk mendukung, jadi dia sama sekali tidak takut dengan pertempuran hari ini. Sebidang tanah ini, grup Lin akan tetap mengambilnya. 7 miliar. Zheng Lin segera menambahkannya, dan kemudian menatap Lin Yurou dengan ekspresi suram di wajahnya. Tuan Lin, izinkan saya memberitahu Anda berteriak gembira sekarang, dan beberapa akan menangis di masa depan. Karena semua kerugianku akan diambil kembali darimu saat itu. Dia tanpa basa-basi mengeluarkan peringatan, jika Anda tertarik, jangan main-main dengan Lao Su. Banyak orang merasakan kemarahan Zheng Lin dan bertanya-tanya apakah Zheng Lin sendiri atau Li Zong yang tertarik dengan sebidang tanah ini. Pada saat yang sama, semua orang bertanya-tanya, dari mana kepercayaan grup Lin berasal dari menghancurkan Zheng Lin dan keluarga Li. 8 miliar. Lin Yurou tidak menunjukkan kelemahan, tidak peduli apakah saya dapat mengambil sebidang tanah ini hari ini, saya akan melakukan yang terbaik. 9 miliar. Suara Zheng Lin dipenuhi dengan rasa dingin yang suram, bahkan jika kamu mengambil sebidang tanah ini, kamu tidak mampu membelinya. Di mata penonton yang bersemangat menyaksikan kegembiraan, juru lelang berteriak lagi. 9 miliar untuk pertama kalinya, 9 miliar untuk kedua kalinya, dalam waktu kurang dari 5 menit, telah melonjak dari 2 miliar menjadi 9 miliar, tampaknya tugas itu dapat diselesaikan dengan sukses hari ini. Anda tahu, orang yang bertanggung jawab telah mengatakan kepadanya berkali-kali, tidak masalah apakah banyak dari banyak hari ini dapat dijual, tetapi sebidang tanah ini harus dijual. Adapun alasannya, dia tidak terlalu jelas. Tapi dia tahu satu hal, itu karena keluarga Li. Meskipun harga saat ini dari sebidang tanah ini hanya 9 miliar yuan, jauh lebih sedikit dari batu giok barusan, ia percaya bahwa harga sebidang tanah ini pasti akan melebihi 20 miliar yuan. Karena tembakan grup Lin. Jika grup Lin tidak mengajukan penawaran, hanya Zheng Lin yang akan menawarnya. Pada akhirnya, akan cukup bagus bahwa tanah ini hanya bisa dijual seharga 10 miliar. 10 miliar. Lin Yurou mengangkat tanda itu lagi, Tuan Zheng, sebidang tanah ini sangat berguna bagi saya, jadi saya tidak akan memberikannya kepada Anda dengan mudah. Zheng Lin marah, Tuan Lin, Anda sedang bersulang dan tidak makan anggur yang enak. Lin Yurou berkata dengan dingin, aku sudah minum anggurmu yang bagus sekali, tapi sayangnya itu tidak masuk akal.
Lin total tawaran 10 miliar, 10 miliar untuk pertama kalinya, 10 miliar untuk kedua kalinya, si juru lelang berteriak lagi, bersemangat, apakah ada kenaikan harga? Tidak ada yang berbicara. Semua orang memandang Zheng Lin, menunggunya menaikkan harganya lagi. Semua orang tahu bahwa tujuan Zheng Lin hari ini adalah bagian pertama dari batu giok dan bagian kedua dari tanah. Meskipun Zheng Lin menghabiskan 90 miliar untuk membeli kembali batu giok dari Li Dong, tidak ada yang merasa bahwa Zheng Lin rugi. Sebaliknya, dia sangat kasihan pada Li Dong. Karena semua orang tahu bahwa setelah pelelangan ini, Li Dong pasti akan kurang beruntung. Dengan karakter Zheng Lin, bagaimana mungkin Li Dong bisa pergi dengan selamat? 90 miliar diperkirakan akan diambil kembali oleh Zheng Lin bahkan dengan keuntungannya. Oleh karena itu, mereka juga sepakat bahwa bahkan jika grup Lin memotretnya, itu pasti akan jatuh ke tangan Zheng Lin. Dengan cara ini, bahkan jika semua orang masih mengingat sebidang tanah ini, tidak ada yang berani menawar. Ada apa, Tuan Zheng, ini hanya 10 miliar, tidakkah kamu mengikuti? Pada saat ini, Li Dong berbicara dan bertanya sambil tersenyum. Apakah kamu ingin aku menghabiskan lebih banyak uang dengan cara yang salah? Zheng Lin mencibir, 10 miliar, harganya cukup, dan, apakah Anda pikir bahkan jika Anda mengambil sebidang tanah ini, itu milik Anda? Saya bisa menembak sebidang tanah ini dengan beberapa miliar, tetapi Anda tiba-tiba menaikkan harganya menjadi 10 miliar, dan batu giok sebelumnya, Zheng Lin langsung merobek wajahnya dan menatap Li Dong dan Lin Yurou. Berhenti bicara omong kosong, apakah kamu masih mengikuti? Li Dong melambaikan tangannya dan tampak tidak sabar, jika kamu tidak mengikuti, sebidang tanah ini akan menjadi milik grup Lin kami. Dia mengabaikan tatapan semua orang, hanya menatap Zheng Lin dan berkata, jika Anda membutuhkannya, naikkan harganya dengan cepat. Maaf, tanah ini telah diberikan kepadamu. Zheng Lin mengeluarkan sebatang rokok dan memasukkannya ke mulutnya dengan nada mengejek, untuk sementara biarkan kamu menyimpannya untukku, sekretaris wanitanya tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara, dan berkata sambil tersenyum, ya, kalian di grup Lin tidak punya otak. Bukan berarti kami tidak punya otak. Harga 10 miliar tidak apa-apa. Apakah Anda ingin kami menghabiskan lebih banyak? Apakah kamu tidak serius? Li Dong mengerutkan kening dan bertanya lagi. Zheng Lin mengabaikan Li Dong, tetapi berkata ringan kepada juru lelang. Tuan Lin menawar 10 miliar, tidak ada yang mengikuti harganya, bukankah kamu masih menjatuhkan palu? 10 miliar untuk pertama kalinya, 10 miliar untuk kedua kalinya, juru lelang bereaksi dan buru-buru berteriak, ketiga kalinya untuk 10 miliar, kesepakatan, sekarang saya mengumumkan bahwa lot terakhir ini telah resmi dijual untuk Nona Lin Yurou. Meskipun harga 10 miliar yuan kurang dari yang dia harapkan, harga ini sebenarnya cukup oke. Terlebih lagi, alasan mengapa sebidang tanah ini dibebaskan setelah bertahun-tahun adalah hasil dari operasi keluarga Li. Meskipun sekarang sedang dilelang oleh grup Lin, juru lelang tidak merasa bahwa tujuan akhir dari sebidang tanah ini adalah grup Lin. Apakah barang-barang dari keluarga Li begitu mudah diambil?